Jadi itulah penyebab terjadinya ring blood atau cicing darah. Solusi bagi saya ialah yang pertama adalah cuci telur itu atau sterilkan telur itu sebelum memasukkan di mesin tetes, Yang kedua, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita, channel berbagi pengalaman seputar peternakan ayam kampung. Di video kali ini kita akan membahas masalah ring blood nih. Biasanya kawan-kawan nih banyak nih ngeluh masalah kenapa ya kita ini mengalami ring blood, dan apa itu ring blood dan bagaimana cara mengatasinya dan penyebabnya apa gitu. Nah, di sini mari simak, semoga bermanfaat, ya. Nah, sebelum kita masuk topik, nah ini contoh anak ayam saya, yang baru menetas di hari ini. Nah, ini baru menetas, ciri-ciri menetas sempurna itu berarti ini, cangkangnya garing, Nah, ini contoh kelembapannya pas dan suhunya pas, Dan ciri-ciri lain, misalnya kelembapannya pas dan suhu pas, bisa dilihat ini, dia pecahnya tuh di bagian tumpulnya, nih seperti ini, pecahnya bagian tumpul. Misalnya pecahnya di bagian lancip, itu bisa jadi itu kepanasan atau kekurangan kelembapan, ya, Nah, kita masuk ke topik, apa itu ring blood? Ring blood atau cicing darah ialah terjadi selama di mesin tetes telur ayam ketika ayam mulai berkembang nih, tetapi kemudian mati. Biasanya terjadi di usia 5 hari, 6 hari, sampai 7 hari, Penyebab dia mati itu karena pembuluh darah yang mulai terbentuk atau mulai membusuk, mukanya menempel pada embrio, Pembuluh darah tersebut mengapung di dalam kuning telur dan membentuk lingkaran membentang di sekeliling telur. Di sini, dapat melihat cincin gelap bekas di bagian atas gambar. Jika telur dibiarkan lebih lama, telur tersebut akan menjadi lebih tebal seiring dengan berkumpulnya pembuluh darah. Dan di samping ini, dapat melihat sekeliling atau serangkaian titik. Ini adalah pembuluh darah yang telah terputus dari embrio dan belum bergabung dengan cincin atas. Dan lanjut, pada gambar di samping ini diambil dari sisi berlawanan, dari telur. Sangat mudah untuk kita melihat embrio dengan cincin darah terpasang di sisi kanan dan pembuluh darah itu terputus di bagian bawah, Dan jadi pertanyaan ini, yang sering terjadi, apakah cincin atau ring blood ini terbuat dari bakteri, Mungkin banyak yang beredar di internet atau informasi yang diberikan oleh owner atau breeding katanya sih demikian, atau iya, tapi menurut saya pribadi ini adalah cincin darah itu sendiri hanyalah cincin pembuluh darah yang membusuk, Dan itu lanjut, ya, inilah foto penampakan telur yang kita pecahkan, dari dalam nih, kita perhatikan dari dalam. Terus apa yang terjadi di dalam telur, embrio yang telah mati dalam pembuluh darahnya akan terpisah, Ini adalah contoh anak ayam yang telah mati sekitaran 7 hari, Cincin gelap sebelah kiri, adalah cincin darah yang bisa kita lihat di bagian atas. Di sebelah kiri adalah bercak darah yang membentuk rantai putus yang bisa kita lihat, Padahal embrio sudah mulai berkembang tetapi berhenti sekitar hari ke-7, Ini banyak rekan-rekan atau kalian nih yang bertanya nih, mengapa embrio ayam itu berhenti berkembang atau mati saat berkembang, Mungkin ada beberapa alasan nih untuk hal ini. Yang pertama itu adalah infeksi bakteri. Yang kedua itu ada getaran, guncangan, getaran atau putaran yang terlalu kasar. Yang ketiga ada kekurangan nutrisi. 3 faktor inilah yang mempengaruhi ring blood atau cincin darah, Dan kita akan membahas satu-satu, dari 3 hal penyebab itu. Yang pertama adalah infeksi bakteri. Infeksi bakteri dapat terjadi jika telur kotor, Makanya
sebelum meletakkan telur di mesin tetas itu wajib kita bersihkan. Dan di video sebelumnya sudah saya sampaikan atau saya bagikan video cara-cara melakukan sterilisasi telur sebelum masuk mesin tetas. Nanti di kolom diskusi saya lampirkan link videonya. Semoga bermanfaat ya Wak ya. Memang itu wajib buat kita lakukan sebelum telur masuk ke mesin tetas. Kenapa telur itu wajib dibersihkan Wak? Karena kita takutnya telur yang kotor itu mengandung bakteri yang bisa merusak kualitas telur, yang merusak perkembangan embrio nantinya Wak. Karena bakteri tersebut bisa menyerap atau menyatu ke kuning telur Wak. Jadi itu yang kita takutin, makanya kita harus membersihkan telur dan mencuci tangan sebelum kita melakukan pembobolekan telur Wak. Terus yang kedua adalah getaran atau goncangan Wak. Yang dimaksud goncangan atau getaran itu Wak, yang ibarat tuh kandang koloni panggung Wak. Misalnya dia kan gelindingnya terlalu kencang, jadi itu membuat galaza atau yang menyimbangkan telur kuning atau menstabilkan kuning telur itu bisa putus Wak. Jadi membuat embrio itu pasti ring block Wak. Terus yang kedua tuh biasanya pengiriman keluar kota telur tua. Biasanya kalau kirim-kirim telur itu kan kena goncangan dari ekspedisi, dari pihak-pihak pengiriman Wak. Jadi itu pasti akan terjadi ring block. Terus yang ketiga Wak, kekurangan nutrisi atau kualitas pakan yang kurang. Kekurangan vitamin A dan E khususnya dapat mengakibatkan kematian dini Wak. Hal ini berkaitan dengan bibit ayam yang digunakan. Jadi Wak menetaskan ayam itu dari kawanan Anda sendiri. Pastikan mereka memiliki pakan ayam berkualitas baik untuk memastikan tingkat keberhasilan terbaik Wak. Jadi Wak, itulah penyebab terjadinya ring blood atau cacing darah. Solusi bagi saya ialah yang pertama adalah cuci telur itu atau sterilkan telur itu sebelum memasukkan di mesin tetas Wak. Yang kedua, minimalkan getaran atau guncangan Wak pada telur. Biasanya terjadi di kandang koloni panggung yang telurnya itu menggelinding Wak. Jadi minimalkan kasihlah karet ban di ujung pelandasan telurnya Wak. Terus yang ketiga, berilah pakan yang berkualitas bagus Wak atau baik. Sekarang saya menggunakan pakan pabrikan Wak. Jadi alhamdulillah terjadinya ring blood itu di sini cuman hanya 2% Wak per setiap masuk telur Wak. Alhamdulillah ada perubahan semenjak saya melakukan treatment ini Wak. Dan semoga saya berharap apa yang saya bagikan ini bermanfaat untuk Wak kalian yang di bila mana yang terjadi ring blood ini Wak ya. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.